Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugianto As'ad. Pada hari ini saya akan membahas tentang makna tasawuf, langkah-langkah menuju kehidupan tasawuf, maqamat atau tahapan spiritual dalam tasawuf, al-ahwal atau kondisi dalam tasawuf. Pada pembahasan yang pertama, yakni makna tasawuf. Tasawuf itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seseorang dapat berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari ahlus sufah, yakni orang-orang yang ikut pindah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Sofi dan Safiyun yang artinya suci. Maksudnya, seorang sufi adalah orang yang disucikan. Suf atau kain uwal kasar yang dibuat dari bulu. Maksudnya bahwa kaum sufi sering memakai kain uwal kasar sebagai simbol kesederhanaan. Sedangkan pengertian sufi itu sendiri adalah orang mulia, karena ruh-ruh mereka terbebaskan dari pencemaran manusiawi, tersucikan dari noda jasmani, dan terlepas dari hawa nafsu. Sehingga mereka menemukan ketenangan bersama Tuhan dalam barisan awal dan derajat yang paling tinggi, dan terbebas dari semuanya kecuali Tuhan. Ia menunjukkan hakikat pelenyapan atau fana. Karena seseorang yang kualitas-kualitasnya terlenyapkan, maka dia tidak memiliki dan juga tidak dimiliki. Karena istilah milik hanya bisa dengan tepat dikenakan kepada benda-benda yang maujud. Maknanya ialah bahwa sufi tidaklah membuat miliknya menjadi kebaikan di dunia atau kejayaan di akhirat. Karena ia sama sekali tidak berada dalam pemilikan dan kendali dirinya sendiri. Dia mencegah dirinya dari menginginkan kekuasaan atas orang-orang atau benda-benda yang lain agar yang lainnya tidak menginginkan kepasrahan darinya. Pada pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkah menuju kehidupan tasawuf. Untuk dapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan kedekatan dengan Allah, maka ada langkah-langkah atau upaya harus dilakukan oleh seseorang. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tazkiyah an-nafs. Untuk memasuki kehidupan tasawuf, ada beberapa upaya yang harus dilakukan sebagai jalan untuk mengantarkan seseorang agar memiliki hati yang bersih dari berbagai penyakit, yaitu yang disebut tazkiyah an-nafs. Dengan tazkiyah an-nafs dapat mengantarkan seseorang memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan mengantarkannya untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, tazkiyah an-nafs sangat penting bagi orang yang akan memasuki kehidupan tasawuf. Sedangkan pengertian dari tazkiyah an-nafs sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjadikan hati lebih bersih dan suci, baik zatnya dan keyakinannya. Tazkiyah an-nafs juga berarti penyucian jiwa dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tercela. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap umat muslim harus suci terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. 2. Mujahadah dan riyadah. Satu hal yang harus ditempuh oleh seorang sufi sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mujahadah dan riyadah. Mujahadah di sini memiliki arti usaha-usaha melawan hawa nafsu atau syahwat dan menyingkirkan keinginan-keinginan yang tercela dan diwajibkan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan memaksanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Selain melakukan mujahadah, manusia untuk dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yakni dengan melakukan riyadah. Riyadah yakni melatih kerohanian dalam melakukan hal-hal yang baik atau terpuji, baik perkataan maupun tindakan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mujahadah dan riyadah merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan. Karena tanpa memerangi nafsu, seseorang salik atau orang yang berkehendak untuk menuju tasawuf tidak akan bisa membersihkan dirinya dari perbuatan dan sifat-sifat yang buruk dan tidak akan mencapai kedekatan dengan Tuhan. Pembahasan yang ketiga yakni maqamat atau tahapan spiritual dalam tasawuf. Bagi setiap orang menjalani tasawuf untuk bisa mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus menempuh tahapan-tahapan spiritual yang disebut dengan maqamat.
Maqamat sendiri dibagi menjadi 7 tahapan, yaitu taubat, wara', zuhud, kefakiran, sabar, tawakal, dan yang terakhir adalah ridho. Dan pembahasan yang terakhir adalah al-ahwal atau kondisi spiritual dalam tasawuf. Ahwal adalah keadaan spiritual yang menguasai kolbu atau hati dalam menempuh jalan menuju Tuhan. Ahwal sendiri yaitu kondisi yang sangat melekat pada kolbu atau hati. Cara seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mensucikan hatinya terlebih dahulu dengan cara berbuat kebajikan, ibadah, mujahadah dan riadah, maka Allah akan memancarkan cahaya dalam kolbu atau hatinya kepada hamba tersebut. Yang termasuk kepada al-ahwal yaitu muraqabah, qurbah, mahabbah, kauf, roja, syauq, uns, tumaknina, musyahadah, dan yakin. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.